Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak ibu, para orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu sajalah kita dapat merasakan dan menikmati keindahan duniawi. Maka tentunya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala patutlah melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, para orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya terhadap muslim yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya sedikit kita merenungkan, sudahkah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudara kita tersebut kita tinggalkan? Sudahkah kita tidak mencela orang lain? Sudahkah kita tidak mencaci maki orang lain? Sudahkah kita tidak mencari-cari kesalahan orang lain? Sudahkah kita tidak menceritakan kejelekan orang lain? Bukankah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita itu merupakan bahagian yang tentunya harus kita tinggalkan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan subuh kali ini kita mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim ala muslim sittun." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah? Apa yang 6 tersebut ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal idza laqitahu fasallimu alaihi. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu adalah idza laqitahu, apabila kalian bertemu mereka, bertemu orang muslim, fasallimu alaihi, maka ucapkanlah salam kepada mereka.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan salam ketika kita bertemu dengan saudara kita muslim adalah merupakan bahagian daripada ucapan doa yang kita doakan kepada saudara kita muslim. Ini adalah merupakan bahagian yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Bagaimana tolak ukur kita menghargai seorang muslim, kita senantiasa saling mendoakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ucapan salam yang kita lontarkan kepada saudara kita muslim adalah merupakan bahagian doa yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hak seorang muslim ketika bertemu muslim yang lainnya adalah fasallimu alaihi, mengucapkan salam kepada muslim yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan salam, tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini terkait dengan masalah salam memang sudah semakin aneh rasanya. Ada orang padahal bisa mengucapkan salam, budaya salam itu sudah mulai pudar dan mulai berkurang. Padahal bisa mengucapkan salam, padahal tidak ada halangan baginya mengucapkan salam. Kita katakan ada terkadang waktu-waktu yang memang kurang tepat mengucapkan salam. Kita tidak mengatakan hal itu bukan berarti tidak boleh. Kurang tepat mengucapkan salam. Kenapa kurang tepat? Terkadang orang bisa salah paham. Misalnya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita membawa kendaraan, kita perlu juga hati-hati mengucapkan salam. Kenapa? Kadang-kadang orang bisa salah paham. Kenapa kok bisa salah paham? Dua-duanya sedang bunyikan mesin, bawa motor, ketika kita mengucap salam, bisa saja orang itu kurang dengar, dianggapnya kita marah. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah, akan tetapi tentunya mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya sebaiknya idza laqitahu fasallimu alaihi. Ketika kita bertemu, tetap yang paling penting adalah mengucapkan salam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita diajarkan utamanya yang mengucapkan salam itu antara yang tua dengan yang muda. Seharusnya yang muda terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang tua. Bukan berarti pula, ini yang perlu kita pahami, mentang-mentang kita lebih tua, tunggu aja lah, ucap salam tak pemuda tuh kepada saya. Oh, bukan berarti begitu pula. Etikanya memang yang tepat, yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak, yang tak jadi mengucap salam. Ya Pak ya. Ini listriknya ngamuk kayaknya. Jangan menunggu adab, mengutamakan adab, kita tidak mengucapkan salam. Sungguh tidak salah yang tua mengucapkan salam kepada yang muda. Kenapa? Bagian daripada pembelajaran. Misal kita yang sudah tua ketemu yang muda, tidak salah kalau kita mengucapkan salam. Kenapa? Orang yang pertama mengucapkan salam tentu adalah merupakan sangat terbaik dan merupakan keutamaan yang luar biasa. Etikanya yang lebih muda kepada yang tua, akan tetapi tidak salah yang tua kepada yang muda. Bahagian daripada pembelajaran. Sebab jamaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kita sekarang, generasi muda, kalau mereka bertemu pakai hey bro dia. Ketemu kawan, hey bro, apa kabar bro? Ya Allah, salam dah hilang. Ada kadang-kadang sudahlah hai bro manggilnya, ketika bertemu bukan bukan berjabat tangan, pakai apa nama dia? Cara jabat tangan zaman sekarang pakai apa? Pakai ini kan yang luar biasa. Padahal sudah dua keutamaan. Laqitahu, bertemunya antara muslim dengan muslim yang lainnya, ada dua keutamaan yang luar biasa. Pertama mengucapkan salam, yang kedua berjabat tangan. Ini luar biasa keutamaannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terkait dengan keutamaan salam. Jadi kita berbicara mengucap salam dulu. Nanti masalah jawab salam, apakah non muslim yang mengucapkan itu urusan belakangan masalah jawabannya. Kita bahas dahulu tentang mengucapkan salam. Keutamaan mengucapkan salam itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'min." Seseorang kamu tidak masuk ke dalam surga kata Rasulullah hatta tu'min, sehingga kamu benar-benar adalah seorang muslimin, seorang yang beragama Islam, orang-orang mukmin. Wala tu'minu hatta tahab. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu belum punya keimanan yang sempurna sehingga dia berkasih sayang. Berkasih sayang di antara kalian itu kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan cara berkasih sayang di antara kalian adalah afshus salamu bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka kalau kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mengucapkan salam kepada saudara kita muslim bahagian daripada mendoakan, dan mendoakan seorang muslim keutamaannya adalah tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita lancengkan, bahkan terkait masalah doa ini kata Rasulullah, seorang muslim yang mendoakan saudaranya ketika saudaranya tidak tahu dia sedang didoakan, maka para malaikat akan mendoakannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, alangkah luar biasanya keutamaan salam. Orang yang menebarkan salam kata Rasulullah akan menimbulkan kecintaan di antara mereka. Tidak saja surga, bahkan orang yang menebarkan salam kepada saudaranya akan menimbulkan kecintaan di antara mereka. Maka di sini terkadang kenapa salam dijalankan tetapi masih menebar kebencian, karena memang kita sangat jauh terkadang adanya kurang faham daripada makna salam itu sendiri. Ucapan salam sesungguhnya bahagian daripada menanamkan kecintaan, padahal orang sering mengucapkan salam cuma tak cinta-cinta. Pertanyaannya, kenapa demikian? Tentu tidak lain karena kita tidak faham dengan ucapan salam. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, kita lihat salah satu contoh. Kata para ulama, salat berjamaah itu adalah bahagian mengajarkan kepada kita persaudaraan. Salat berjamaah mengajarkan kita tidak ada permusuhan. Kenapa? Coba kita lihat. Ketika seorang muslim yang salat berjamaah hendak mengakhiri salatnya, dia akan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Walau bagaimanapun juga bukan saudaranya, akan tetapi pada hakikatnya dia telah mendoakan saudaranya di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, pada hakikatnya telah mendoakan saudaranya di sebelah kiri. Ini bahagian yang sangat luar biasa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menebarkan salam, mengucapkan salam adalah bahagian daripada cara kita sesama muslim untuk menebarkan kasih sayang di antara kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas apakah kita kenal atau tidaknya dengan orang tersebut, karena memang jemaah yang dimuliakan Allah, di daerah kita, di negara kita mayoritas adalah orang muslim. Rasanya insya Allah kita bisa membedakan mana muslim, mana yang tidak muslim. Maka kenal atau tidaknya, sebaiknya seutama-utamanya idza laqitahu fasallim. Kenal atau tidaknya, kalau kita merasa dia adalah seorang muslim, maka tidak salah ketika kita mengucapkan salam. Andaikan ternyata jamaah misalkan kita sudah mengucap salam tidak dijawabnya, tidak usah khawatir. Ucapan salam yang kita ucapkan sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andaikan misalkan pula ternyata ketika kita mengucapkan salam, orang yang kita ucapkan itu bukan beragama Islam, tapi karena kita tidak tahu pun juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ucapan salam. Para ulama menjelaskan yang utamanya itu pertama Assalamualaikum 10, warahmatullah 20,
wabarakatuh 30. Assalamualaikum, ketika kita mengucapkan salam, yang sempurnanya itu adalah assalamualaikum. Boleh kita mengucapkan assalamualaik, akan tetapi yang lebih utamanya adalah assalamualaikum. Sebahagian para ulama menjelaskan ketika kita mengucapkan assalamualaikum pun juga di sana ada doa untuk para malaikat yang ada di sekitarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup ini yang saya sampaikan. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan menjawab salam, hukum dan juga terkait dengan menjawab salam. Mengucapkan salam sunat hukumnya, akan tetapi keutamaannya yang sangat luar biasa. Dimasukkan ke dalam surga dan akan menimbulkan kecintaan antara sesama kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, berhubung memang suara saya tidak memungkinkan, cukup ini yang kita sampaikan. Intinya, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah idza laqitahu fasallimu alaih. Bertemu dengan seorang muslim, hendaklah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal assalamualaikum kepada saudara kita yang beragama Islam. Silakan jemaah kalau sekiranya ada yang didiskusikan. Wallahu a'lam. Ada Pak? Halo, kok sunyi? Ya. Ya. Ya, sikap kita terhadap orang yang berbeda agama. Orang kafir itu ada dua. Kita lihat sikap orang kafir. Pertama, di dalam Al-Quran Allah berfirman, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarangmu berbuat baik. Allah tidak melarangmu berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu, terhadap orang-orang yang tidak mengusirmu dari rumah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah menyampaikan dalam ayat ini, orang yang bukan seakidah dengan kita, sikap kita kalau bukan ranahnya masalah akidah, kalau bukan ranahnya masalah ibadah, andaikan orang kafir tersebut tidak memerangi kita, andaikan orang non-muslim tersebut, orang kafir tersebut tidak mengusir kita dari rumah, artinya kekafirannya tidak membahayakan, maka kita tetap diperintahkan berlaku baik kepada mereka. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah setiap paginya memberikan sarapan kepada orang buta Yahudi? Kenapa itu dilakukan? Karena memang orang buta Yahudi itu orangnya biasa saja. Dia bukan mengusir, hanya ocehannya, omongannya saja yang berbahaya. Jadi sikap kita terhadap orang kafir tetap berlaku baik dan berlaku adil. Cuma jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kebablasan. Kita zaman sekarang terkadang kebablasan. Saking baiknya dengan mereka, seakan-akan hukum disamakan dengan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya lencengkan sedikit. Zaman sekarang ada beberapa perkara yang harus kita pahami antar kita dengan mereka. Ketika berbicara kepemimpinan, tentu kita harus tegas. Kenapa? Jelas di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita siapa yang harus dipilih, siapa yang harus diangkat menjadi seorang pemimpin. Muncul terkadang bahasa, itu intoleransi. Tidak. Islam sudah sangat toleransi. Di mana buktinya? Allah tidak melarang kita untuk berlaku baik. Allah tidak melarang kita untuk berlaku adil. Orang non-muslim, apapun agamanya, kita tetap harus berlaku baik. Satu. Yang kedua, apa sikap kita kepada orang yang berbeda agama?
Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mencaci maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu caci maki mereka, kalau kamu caci maki sembahan mereka, fayasubbullah adwan bighairi ilmi, mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, lebih parah dan lebih dahsyat daripada itu. Maka etika kita yang kedua kepada orang yang berbeda agama bukan mencaci maki sesembahan. Kalau kita mengatakan sesembahan mereka tidak benar, itu kewajiban. Kalau kita mengatakan sembahan mereka salah, itu memang seharusnya, cuma bukan dengan mencaci maki. Jadi beda. Mengatakan sembahan mereka salah, mengatakan sembahan mereka tidak benar, itu berbeda dengan mencaci maki. Ini yang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW ketika selesai perang Uhud, banyak para sahabat yang gugur. Kata para sahabat, ya Rasulullah, udahlah minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bagaimana Allah melaknat mereka, Allah mengutuk mereka. Aku bukan tukang kutuk, kata Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidaklah diutus engkau Muhammad kecuali adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi walaupun kita diperintahkan memuliakan seorang muslim, bukan berarti kita tidak menghormati orang yang berbeda agama. Menghormati orang yang berbeda agama memang ada aturan-aturannya. Hormat kita berbicara masalah sosial, hormat kita berbicara sesama tetangga. Akan tetapi kalau sudah ranahnya ranah akidah, ranahnya masalah ibadah, itu lain lagi ceritanya. Apalagi andaikan mereka menghina agama kita, menghina sembahan kita, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lain lagi ceritanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita dihina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina oleh orang-orang kafir. Maka tentunya sikap kita yang cinta kepada Allah, sikap kita yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak usah takut kalau kita dibilang orang tidak intoleransi. Tidak usah takut kalau kita dibilang orang radikal. Yang terpenting adalah hamba yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala dihina. Kita sebagai umatnya, kita yang selama ini dicintai beliau, kita yang selama ini dirindukan beliau, sungguh tidak salah kalau kita membelanya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan keras kalau sudah ranahnya akidah atau menghina kita orang-orang yang beragama Islam, itu Pak ya. Jadi jangan mentang-mentang kita kita sudah beragama Islam, berakidah yang benar, kita caci maki mereka, itu tidak dibolehkan. Allah melarang kita untuk mencaci maki sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita menghormati mereka. Kita menghina mereka, mencaci mereka, kita tidak tahu, boleh jadi besok mereka bertobat menyembah Allah. Kita yang mengatakan kita baik, boleh jadi Allah berkehendak lain. Di akhir hayat kita menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah, kita tidak tahu. Maka bukan berarti mereka yang berbeda agama harus kita caci maki. Mereka juga manusia yang punya perasaan. Kepada manusia, siapapun dia, apapun agamanya, kita tetap harus berlaku baik. Hanya saja berbeda caranya dengan orang muslim. Orang muslim kita doakan, kalau mereka cukup kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jangan pula didoakan semoga engkau nanti masuk surga dan diberikan keselamatan, itu tidak benar. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Ada Pak? Jadi beda cara kita. Jadi jangan pula orang non muslim sudah jelas mereka beda agama, kita ucapkan salam. Hai, kan ada pejabat itu Pak, salamnya itu sekarang sudah 5 versi, tidak salah. Kalau zaman dulu 2 versi, sekarang sudah 5 versi, 6 apa 5 itu. Bagaimana yang demikian Pak? Itu tidak benar. Kenapa kok tidak benar? Pertama,
ucapan salam mereka itu kan sudah meranahnya akidah. Ketika kita mengucapkan salam menggunakan versi mereka, berarti kita mendoakan mereka sesuai dengan versi. Padahal tidak ada satupun yang bisa memberikan keselamatan kecuali hanya Allah. Pantaskah kita mendoakan mereka selamat padahal mereka tidak menyembah Allah? Kita minta kepada Allah, ya Allah selamatkan dia. Bisa jadi apa kebenar di kau tepian. Kau mendoakan dia sedangkan dia tak minta kepada aku. Nah, itu dia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita toleransi kepada orang yang berbeda agama bukan berarti kita ikut mendoakan mereka. Ya Allah alam. Ada lagi Pak? Ya. Ada? Kalau tidak ada alhamdulillah. Memang kalau ngisi tausiah ini kalau tak ada pertanyaan alhamdulillah Pak, cepat selesai. Itu enak-enaknya memang. Kalau saya ini memang santai-santai saja Pak. Bapak yang kesulitan kesemutan, saya duduk santai. Kursinya bergoyang, sedap pula. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada, kita ambil kesimpulan intinya. Yang pertama yang harus kita pahami, kita ajarkan, kita contohkan kepada anak-anak kita. Ayo sama-sama kita tebarkan salam. Bertemu dengan anak kita, bertemu dengan orang yang lebih muda, walaupun utamanya yang lebih muda mengucapkan kepada yang lebih tua, sungguh tidak salah kalau kita yang mengajarkan. Bahagian daripada nilai pendidikan. Mudah-mudahan ketika kita yang memulai menebarkan salam, generasi-generasi kita pun juga terbiasa menebarkan salam. Yakin dan percayalah, apa yang kita ajarkan hari ini, ketika itu mereka amalkan sampai kapanpun, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan nilai pahala dari apa yang kita ajarkan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Demikian pertemuan kita, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.